Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi faddala ummata sayyidina Muhammadin bi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila mamariz zaman. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Amma ba'd. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian? Gimana puasa kalian? Insya Allah lancar semua, dan mudah-mudahan puasa kita semua mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Ustadz Hanafi akan menyampaikan suatu hal yang sangat penting terkait di bulan Ramadan. Kadang kita puasa seharian, tapi malamnya makan minumnya terlalu banyak, sehingga kita kalau mau sholat merasa berat karena kenyang ya. Tapi perlu diketahui anak-anakku semua ya, perut kenyang itu tidak hanya dampak di medis ya, karena perut kalau sudah kenyang ini akan menyebabkan penyakit perut, lambung lah dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain, kenyang itu akan mengundang hawa nafsu kita, karena Imam Ghazali radhiyallahu anhu di dalam kitab Minhajul Abidin dijelaskan kalau orang ini kenyang, maka istahad ainuhu malayakni, matanya ini akan digunakan untuk melakukan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Tangannya juga akan digunakan untuk melakukan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Intinya kalau orang ini sudah banyak makan, akan muncul namanya hawa nafsu. Maka walaupun syaitan di penjara, tapi mereka punya anak buah yang ada dalam diri kita, yaitu hawa nafsu. Jangan kita kuatkan hawa nafsu dengan banyak makan ya. Seharian penuh puasa tapi malamnya dendam, balas dendam, makanannya banyak, itu sama saja akan mengundang hawa nafsu. Di ayat Al-Quran dijelaskan qad aflaha man zakkaha, beruntung sekali orang yang bisa membersihkan diri dari hawa nafsu. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh orang itu akan celaka, rugi ya. Bila mana apa? Mengotori dirinya dengan memperkuat hawa nafsu. Dan perlu diingat anak-anakku semua, hawa nafsu itu tasuddu anil haq. Orang yang menuruti hawa nafsu itu lama-kelamaan apa? Dia akan menolak kebenaran. Hawa nafsu itu akan menyetir orang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari kebenaran, menolak kebenaran. Maka dari itu janganlah kita membangun hawa nafsu dengan banyak makan. Banyak makan dari barang halal saja akan memunculkan hawa nafsu, apalagi kalian, kita semua ini makan dari sedikit dari barang haram, naudzubillah min dzalik. Maka di momen bulan Ramadan ini salah satu hikmahnya apa? Tazkiyatul akhlak, yaitu memperbaiki akhlak, terutama untuk menghancurkan dan melemahkan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Mudah-mudahan kalian anak-anak semua, khususnya anak SD Islam di Ponorogo dan umumnya semua anak-anakku yang ada di Indonesia dan dunia, mudah-mudahan puasa kalian diterima oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan hawa nafsu bisa kalian setir untuk menjadi nafsu yang mahmudah, yang bisa membantu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa kami sampaikan anak-anakku. Jangan banyak makan dan jangan banyak minum-minuman, karena porsi dalam perut kita ini hanya sepertiga saja, tidak boleh lebih. Kalau lebih dari itu akan memunculkan hawa nafsu. Dan ingat, di bulan Ramadan
setan di penjara, tetapi hawa nafsu ada di dalam diri kita. Kuatnya hawa nafsu tergantung banyak makan dan minumnya kita. Maka jangan sampai kita memperkuat hawa nafsu dalam diri kita. Di momen puasa ini kita kecilkan hawa nafsu kita, kita lemahkan hawa nafsu kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari Ustaz, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.